Aku bisa menikmati suasana enak, jadi anak priayi itu cuma sampai 6 tahun. Bapakku itu Raden Mas Suripto Condro Saputro turunan Kesunanan Solo. Terus ibuku masih Bandoro Raden Ayu Lastri Suyati Kesultanan Yogyakarta. Jadi memang aku bangsawan gitu kan, darah biru lah. Tapi terjadi peristiwa 65, hilang semua. Ya kan? Itulah kalau Tuhan sudah mau ambil, jangankan mobil BMW, sepeda BMX juga diambil. Asal tiap sekolah diikutin sama aparat, diganggu, dianggap membawa ideologi bapakku. Padahal kita masih kecil-kecil. Belum tahu sebenarnya. Belum tahu. Nah, saya bisanya itu karena jadi tukang ngepel di gereja Bethel Indonesia. Jadi bapakku mengajarinya nggak pernah mengajarin yang jelek, ya kan? Mengajarin yang bagus ya bapakku segalanya gitu. Orang bilang apa, bapakku adalah yang kubanggakan. Halo Bray, balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan kisah Ning anak PKI, makan tikus dan tinggal di kandang sapi. Ripka Ciptaning kecil tak mengerti mengapa ibunya yang sedang hamil mengajaknya dan saudara-saudaranya pergi dari rumah mereka di Solo pada akhir tahun 1965. Setahu dirinya, sang ayah saat itu pergi dari rumah dan tak kunjung pulang. Ibunya cuma bilang mereka akan pergi ke Yogyakarta, tapi sampai stasiun mereka naik kereta api yang akan ke Jakarta. Keluarga Ripka tiba di stasiun Gambir, Jakarta. Namun setibanya di stasiun ini, mereka mendapati koper-koper yang berisi pakaian dan barang berharga raib. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Clipping. Dasar memang sedang sial, koper hilang semua, kata wanita yang kerap disapa Ning ini saat ditemui CNN Indonesia di ruang kerjanya di komplek DPR. Keluarga Ning kemudian ditampung oleh Herman, anggota Cakrabirawa, pasukan pengamanan presiden saat itu. Tak lama, keluarga Ning di rumah Herman yang juga punya 5 orang anak itu. Situasi saat itu memang tak menentu, apalagi ada kabar ibunya Ning masuk dalam daftar pencarian orang. Mereka kemudian berpindah tempat lagi. Ning bersama kakaknya yang pertama dititipkan pada seseorang bernama Mayor Nandika di daerah Pondok Gede, Jakarta Timur. Sementara ibunya ikut keluarga lain bersama kakaknya Ning yang nomor 2 dan adik bungsunya. Tinggal bersama keluarga Mayor itu, kakak Ning tak betah dan mengajaknya pergi mencari ibunya. Kami berdua berbekal salak 5 buah, pergi jalan kaki sampai terminal Cililitan, katanya. Saat di terminal itu, Ning melihat orang yang pernah bertemu bapaknya di rumahnya di Solo. Spontan, ia panggil orang tersebut dengan sapaan Om. Melihat Ning dan kakaknya, orang tersebut segera membawa keduanya dan meminta Ning dan kakaknya untuk diam. Ia lantas dibawa ke Cawang. Tengah malam, ia melihat ada orang yang datang dan ternyata itu adalah bapaknya.
Tapi cuma sebentar bertemu bapak, ujarnya. Ning kemudian berkumpul lagi dengan ibunya. Ia kemudian ditampung oleh seseorang bernama Pak Wito. Saat ditampung keluarga inilah ada orang yang biasa dipanggil Haji Amang menawari sebuah kandang sapi untuk dijadikan tempat tinggal. Kami mau saja ada triplek bekas kami paku untuk jadi dinding, kata Ning. Sehari-hari, Ning bekerja membantu Pak Wito yang punya banyak usaha, dari mulai bus malam, bus dalam kota, jasa fotografi, hingga menjual nomor kode buntut. Yang penting disekolahkan, kata Ning. Kakak Ning ada yang jadi juru parkir, sementara kakaknya yang lain tinggal dengan komunitas seni di Bulungan, sedangkan ibunya bekerja untuk sebuah gereja. Ikut Pak Wito, Ning tak malu menjadi kondektur bus dalam kota yang melayani trayek Cawang Grogol, Blok M Manggarai, dan Blok M Cililitan. Semua itu aku ketemu sama kakakku nomor 2, saya lagi jadi kondektur bis. Terus kakakku jadi tukang parkir di Gereja Santa Blok S, Kebayoran Baru. Di sela-sela jadi kondektur, Ning juga ngamen, bahkan mencopet buat sekolah dan makan, ujarnya. Soal makan, selama masa penderitaan itu, Ning mengaku tak pernah kelaparan meski kerap kekurangan uang. Apa saja yang bisa dimakan akan dilahapnya. Bahkan, pernah suatu ketika karena tak ada makanan, Ning makan daging kucing. Malam lebaran, keluarga lain makan daging, makan ayam, kami makan kucing, kata Ning sambil tertawa mengenang peristiwa itu. Gara-garanya, ada tetangga memberikan ikan asin, namun saat diletakkan, ada kucing mencuri dan makan ikan asin itu. Dendam dan kesal hidangan malam lebaran dimakan kucing, Ning bersama kakaknya memakan daging kucing tersebut. Zaman susah juga memaksanya mengonsumsi tikus yang berkeliaran di rumahnya. Kami cari pembenaran saja, tikus rumahan makannya beras dan nasi, jadi bersih, ujarnya. Ragam kenangan pahit itu kini masih diingat oleh Ning dan keluarganya. Salah satu pengalaman lucu dahulu bahkan terus diulang sampai saat ini. Setiap tahun, saat berulang tahun, Ning selalu dihidangkan salak 5 buah oleh kakak tertuanya. Salak 5 buah adalah bekal Ning dan kakaknya saat pergi dari rumah Mayor Nandika untuk mencari ibunya.
waktu aku jadi anggota DPR, kakakku juga hadiahi salak 5 buah. Katanya biar aku selalu ingat masa susah dulu, kata Ning. Demikianlah Bray kisah Ning anak PKI makan tikus dan tinggal di kandang sapi yang dilansir dari CNN Indonesia. Bagaimana pendapat kalian?